Ini adalah bisikan vulva, ya. Jadi ini adalah posisinya berada di sini sudah proning ya, bisikan vulva, pasang duk steril ya pada pantat, paha dan perut. Nah, sebelum kita ini ya, ini adalah persalinan ya. Jadi dilepaskan semuanya. Saya harus pakai handscoon. Kalau handscoon nih, nah pertama persalinan pakai handscoon itu. Steril. Ginekologi sing sak mene iku. Tiga ono. Waduh, arek-arek iki. Salah. Iki wis gak apa-apa wis pegel iku. Nah, iki. Wis gak apa-apa. Ya, nah, ya. Nah, ini berarti ini ya, apa namanya prosedur persalinannya seperti di awal ya. Jadi mulai apa dengan pasien apa ini kan sudah langsung ke sungsangnya ya. Saya sudah cuci tangan. Di bengkok guys. Ada ini. Nah ya, kita pasang 4 duk steril ya. Jadi di sini ada 4 duk steril. Yang pertama, duk sing pertama. Nah, ini mungkin ya, ini tradisinya dulu kita zaman Adi Siti Hodijah. Mungkin dan sepertinya hampir 90% nanti kalian tidak menemukan di lahan. Ya, jadi iki sunnah, boleh ya, boleh enggak. Terapan yang sesuai di Abdi Siti Hodijah dulu Bu Aziza waktu S1 gak ada ini, tapi gak apa-apa lah. Karena prinsip yang bagus ya. Jadi coba Bu diangkat. Ya, jadi 4 duk itu di mana? 1 di sini. Biarin pasiennya ya. Iya, gitu. Duk nang arek. Lagi. Diangkat Bu. Kemudian yang ini kuning. Oh, ini siapa ini? Nah ya, ini menutupi paha kanan dan kiri. Coba kerja Rek. Ini harus pakai apron ya kalau nolong-nolong gini. Kalau apron nih, KTPI ada di bawah. Oh, ibu asono. Si aku kayak apron. Nah, ya, 1 di sini. Ya, kita jepit dengan 4 penjepit. Kayak wisuda ya. Ya, 4 penjepit ini di mana ya? Kita jepit bagian depan ya, yang nempel dengan di bawah ini. 1. Iki makan kanan kiri. Ya. 1, 2, 3, 4 ini ya. Jadi kemudian oke ya. Klaim dan antara ketika timbul hit, ibu disuruh mengejar dengan merangkul kedua
kedua tangan. Ini sama prinsipnya seperti pertolongan persalinan normal ya. Jadi ketika ada ngejan, Bu, hisnya datang. Nah, Bu ngejan. Nah, jadi sebelumnya gimana ya, sudah ada seperti persalinan normal. Jadi sudah diajarkan teknik meneran yang benar. Pada saat his ibunya apa ya, ini ngerangkul tangannya ke kaki, ini kan sudah ini ya, masuk paha. Nah ya, pada saat ibu disuruh mengejar dan merangkul kedua pangkal paha pada waktu mulai membuka atau kepala kroning. Nah ini ya, pada saat kepala kroning ini yang bedanya dengan normal. Kalau normal kan nanti setelah bayi lahir disuntikkan oksitosin, tapi kalau proses susah pada saat kepala kroning disuntikkan oksitosin 2 sampai 5 unit oksitosin secara IM. Ya. Bu, saya suntik dulu ya. Ada suntikannya. Bila perlu dilakukan episiotomi. Nah, ini ya. Jadi pastikan betul kalau sudah itu misalnya, oh ini bayinya perkiraannya itu cukup ya. Misalnya bayinya kecil atau nggak perlu. Tapi kalau misalnya ini rata-rata, ini karena takut terjadi macet bahu, macet di kepala, sehingga hampir semua untuk pertolongan susah ini dilakukan episiotomi ya. Jadi beda, kalau normal itu mungkin ini dari pertimbangannya dari berat badan atau apa, nah itu boleh ditunggu nanti ya. Kalau kondisinya perineum tidak kaku ya, berat badannya sudah sesuai dengan ini, nah keadaan jalan lahir diperkirakan bisa, itu boleh ke episiotomi. Tapi kalau susah, nah itu yang dipertimbangkannya itu agak panjang ya, karena nanti ada macet bahu, karena juga ada kepala. Nek bokong kan gampang sih, susah kan bahu sama kepala ya. Jadi di sini episiotomi dipertimbangkan ya. Jadi bila perlu jadi harus episiotomi kalau persalinan susah. Pemberian oksitosin ini untuk merangsang kontraksi rahim sehingga fase cepat bisa diselesaikan dengan adanya 2 his saja. Jadi karena sudah ada kontraksi yang kuat, mari disuntik IM. Jadi fase cepatnya itu bisa cepat berlalu. Jadi ada dorongan yang lebih dengan kontraksinya. Itu ya tujuannya. Segera setelah bokong lahir, nah dicekam secara bra itu gimana? Nah itu coba cek. Yaitu kedua ibu jari penolong sejajar sumbu paha. Jadi gini. Nah, jadi ini kan bokong ya. Jadi sejajar dengan sumbu paha, panjang paha, sedangkan jari-jari lainnya memegang punggung ini ya. Ini kan panggul ya? Benar. Iya bener panggul ya. Aku melok ini ya. Aku melok ini. Ini kan masih panggul ya? Iya. Ya, ini panggul bayinya nih mesame nih. Ya. Ini kok aku melok bingung pisan panggul. Nah, ini ya. Ada di ini ya. Jadi ini adalah memegang paha dan panggul bayi. Nah, ke atas kan? Terus pada setiap his ibunya disuruh mengejar. Bu, ada his, ngejan kuat. Nah, sehingga fase cepat segera terselesaikan. Pada saat his disuruh mengejar, kemudian penolong melakukan gerakan hiperlordosis. Jadi gini, hiperlordosis seperti ini, seret. Nah, itu hiperlordosis. Nah, ya. Jadi ini ada di sini, dipegang ininya. Nah, ini adalah hiperlordosis. Nah, ini namanya hiperlordosis ya. Nah, ya. Pada saat ini ya, tapi tidak semudah itu Ferguson. Jadi di sini bidan diperlukan apa? Ada asisten, butuh kristeller. Ya, untuk apa? Antisipasi terjadinya kemacetan pada kepala. Jadi pada saat bidan di sini melakukan hiperlordosis, prinsipnya hiperlordosis itu kita tidak boleh menarik, hanya mengikuti menggerakkan saja. Jadi nggak boleh seret, enggak. Jadi di sini dibantu kristeller untuk mendorong kepalanya, kemudian, nah jadi kita hanya mengelevasikan saja, menggerakkan begini aja, nggak boleh menarik ini seret, nggak boleh. Nah ya, nggak boleh ya. Penolong melakukan gerakan hiperlordosis pada badan janin guna mengikuti gerakan rotasi anterior, ya. Kemudian
Punggung janin didekatkan ke perut ibu. Penolong hanya mengikuti gerakan ini kotor iki ya. Kayak ono bolong ke tanda-tanda. Penolong hanya mengikuti gerakan tanpa melakukan tarikan. Jadi nggak boleh ditarik, hanya mengikuti gerakan hiperlordosis saja. Bisa kabeh lagi. Ini kuat nih. Mbak tak kuat ada ini Chris Taylor kan. Tulisannya di fundus, tapi sekarang Loh ya kan fundus iku. Mengikuti kan kepala Rene kan fundusnya melok sih. Iya. Nah, ya. Jadi ada di fundus. Fundusnya kan jeneng kepala kene kan. Nek susah kan di fundus ini kan kepala. Kalau dia letaknya kepala ya berarti fundusnya ada di bokong. Kalau karena ini ada di letaknya itu bokong, posisinya susah berarti kan di sini fundusnya. Jadi apa namanya? Ya. Jadi asisten meraba fundusnya, meraba fundus otomatis kan atasnya kepala. Jadi pada saat bidan melakukan elevasi itu tadi ya, gerakan rotasi itu tadi hiperlordosis gini, jadi dibantu. Kok ya itu dijendol gini loh, seret. Nah, jadi kan panggul kan begini toh. Nah, itu. Nah, panggul kan kayak gini toh. Ya, ini kan panggul ya. Nah, jadi ini kepalanya di sini, ini kan posisi normal. Kepalanya kayak jadi di sini tuh kristalnya itu mendorong kepalanya itu gini loh. Nah, jadi seratnya loh. Nah, jadi kepala itu suboksibutnya itu kan di sini suboksibut. Jadi dibantu diginikan. Saya nggak ngerti struktur ini tadi dorong itu begini, salah. Jadi ke bawah kan begini, didorong ke bawah kan ini. Nah, itu sesuai dengan struktur panggul. Tadi saya nggak ngerti nih ibu. Kristal jadi kristal digini-gini, salah. Nabrak masuk bis. Ya, jadi mengikuti rotasi jalan ya. Menenek di kongkol, praktek dedek kristal. Ojo didorong gini-gini. Kan ke sana itu tempat jalan nantinya. Nah, jangan lupa panggul itu bentuknya seperti itu. Jadi kalian mendorongnya itu dari suboksibut di sini ya. Jadi ke bawah gini ya. Oke? Oke. Ya aku dikai alat-alat rusak tok iki. Iya iki wis kuwi kurang-kurang saiki rusak kabeh. Gak steril iki, infeksi. Dijedal ya. Enggak apa-apa. Bisa aku bingung. Oke, sudah ya. Terus nah, ini ya. Gunanya untuk apa sih kita Kristeller itu, sepenting apa bidan ini? Jadi kalau persalinan susah jangan ditolong sendiri, nanti pada waktu praktek juga harus ada ya. Jadi disebutkan kenapa butuhnya adanya asisten untuk melakukan Kristeller. Jadi Kristeller di sini untuk apa? Agar mengejar lebih kuat sehingga fase cepat segera terselesaikan. Yang kedua, menjaga kepala janin agar tetap posisinya fleksi. Jadi dijendul, didorong suboksibutnya itu tadi mengikuti jalan air. Yang kedua, yang ketiga, menghindari terjadinya ruang kosong dengan fundus uteri. Kalau terjadi ruang kosong takutnya, agar tidak terjadi lengannya yang menjungkit. Nah, itu kan lahir bayi kan nggak ini ya, takutnya ada lengan menjungkit. Jadi kalau didorong itu agar mempercepat fase itu tadi. Jadi langsung dari hiperlordosis dibantu Kristeller jadi segera lahir, gak ada kesempatan bayi melambaikan tangan atau apa nggak ada ya. Berpisah. Ya, kalau dibakar bendera putih nggak ada. Ya sudah. Nah, dengan dengan gerakan hiperlordosis berturut-turut. Nah, di sini akan lahir pusat perut, dada, dagu, mulut, hidung, mata, dahi sampai seluruh kepala lahir. Sampai di perut ibu sama ya di sini. Kalau kasa usap apa namanya muka bayi dengan kasa steril, nilai agasor bisa blender sama dengan bayi baru lahir. Nah, sampai di sini spontan berat. Ada pertanyaan? Jelas ya? Iya. Jelas. Sudah Oke, kita. sekarang ada pertanyaan? Sebelum saya lanjutkan ke manual